Mendengar nama Afrika, pasti kamu tertuju ke daratan benua terpadat dan terbesar kedua di dunia. Menurut Population Review, benua seluas 30,37 juta kilometer ini dihuni 1,4 miliar jiwa. Benua ini menampung berbagai etnis dan beragam budaya di dalamnya. Benua ini juga memiliki kekayaan minyak dan sumber daya alam, sehingga menempatkan benua ini pada posisi strategis. Lalu, kenapa banyak negara di Afrika yang miskin? Jumlah anak yang mengikuti pendidikan dasar terhitung jarang di Afrika. Penduduk Afrika juga tidak menyadari pentingnya pendidikan, sehingga mereka lebih baik mempekerjakan anak-anak mereka untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini didasari masih banyaknya orang Afrika yang berpikir untuk hidup santai, serta tidak membuat rencana apapun untuk masa depan mereka. Mereka beranggapan hal itulah satu-satunya cara terbaik untuk menikmati hidup. Kemudian, menurut para peneliti di Overseas Development Institute, kurangnya infrastruktur di Afrika menjadi batasan paling signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pemerintah. Infrastruktur dan pemeliharaannya bisa menjadi sangat mahal, terlebih di negara yang didominasi daratan dan daerah pedesaan yang jarang dihuni penduduk. Lalu, pembangunan Afrika dihambat oleh pemerintahan kolonial. Tujuan utama pemerintahan kolonial di Afrika adalah untuk mengeksploitasi kekayaan alam di benua Afrika dengan biaya rendah. Beberapa penulis seperti Walter Rodney dalam bukunya How Europe Underdeveloped Africa berpendapat bahwa kebijakan kolonial ini secara langsung bertanggung jawab untuk banyak masalah pada Afrika modern. Selanjutnya, Afrika dikenal sebagai negara yang rawan terjadi konflik, seperti di Sudan Selatan, Somalia, Zimbabwe, Chad, dan Kongo. Pemerintah Somalia bahkan tidak memiliki otoritas atas sebagian besar wilayahnya. Maka dari itu, Somalia disebut sebagai negara gagal. Perang saudara di Kongo dan Sudan Selatan telah membuat hidup warganya berada di bawah garis kemiskinan. Perang dan ketidakstabilan politik adalah resep paling mujarab untuk menghancurkan ekonomi sebuah negara, terlepas dari bagaimana sejarah masa lalu negara tersebut sebelumnya.